mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Demamkan oleh para pahlawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah tidak berani dawir, alhamdulillah, dengan adanya tesis Kiai Imad. Sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangoni Habib. Nah, sekarang nyamanya cocoknya lebih barang, lebih jalan lagi, cocoknya risik. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya tampil. Saya banyak musuhnya, tanya dan Mijik tanya Pak Musa. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Terus NU sejarahnya juga didirikan tanggal 26 Maret tahun tutik tanggal 30 Februari 1926. Pendirinya itu asli Kiai Haji Wahid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada ikut campur Al-Habib Hasyim bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Nggak ada sangkut pautnya. Jadi kita orang NU selalu dikebiri. Saya tuh mantan muhibin loh Pak. Mantan muhibin kelas kakap saya. Yang saya pernah rumahnya jadi base camp. Base camp para habaib. Karena abah saya adalah murid daripada Al-Habib Hamid bin Yahya Sokaraja. Sedangkan Habib Hamid bin Yahya Sokaraja adalah termasuk mungsuh daripada bebuyutan Romo Ki Abdul Ghani. Pernah dengar Romo Ki Abdul Ghani? Ki Abdul Ghani adalah ulama besar di sini. Termasuk pada waktu itu Romo Ki Abdul Ghani menika berangkat haji, dititipi serban. Serban desukaken dumateng Al Habib Hamid. Jadi kita Sokaraja termasuk basis daripada apa-apa ini. Juga yang mendirikan Banyumas kemarin di Baklawikan, saya sudah menemukan 132 makom di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah kembali semula. Alhamdulillah. Namanya Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf, itu di daerah Purworejo itu kemarin saya. Terus ada lagi ada makom Das Kebo. Das Kebo diganti nama Habib Abdullah bin Umar Al-Segaf. Karena kita bisa rasakan sejarah mau dibelok-belokkan secara normal, Masya Allah. Dulu ada di Jawa, di Banyumas itu ada keris. Baik, ini Mas Aziz tahu karena dia itu bapak dulu saya. Ada keris Banyumas, itu keris sengkelat. Keris sengkelat itu keris yang asli dibikin oleh Empu Jayasuda. Jadi kalau kita menceritakan sejarah, yakin demi Allah tidak akan rampung 3 hari 3 malam. Jebreng kupingnya gue. 3 hari 3 malam sejarah. Dan asli sejarahnya. Saya tidak berani bohong. Asli Galih Purba. Kalau Galih Purba itu di daerah Gunung Slamet, saya pernah naik ke sana. Makanya Banyumas adalah cikal bakal pusar dunia Banyumas. Makanya panjang jadi orang Banyumas itu alhamdulillah. Apalagi sekarang pernyataan sikap. Jadi pusar Jawa itu di Banyumas. Banyumas menika angel kok jenenge. Banyumas Mas. Makanya jeneng saya pernah tanya, siapa yang beri nama Banyumas itu? Iya. Orang beda-beda. Ini sejarah Banyumas yang memberi nama ini menika Syekh Makhdum Wali. Bukan Pak Lawi, haram.
Nah, Syekh Madum Wali itu sejarah silsilah. Saya alhamdulillah tahu silsilah Syekh Madum Wali. Syekh Madum Wali menika putranipun Kanjeng Syekh Muhammad Mahdum. Muhammad Mahdum iki menika putranipun Kanjeng Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Mahdum Ibrahim Sunan Bonang adalah putra Kanjeng Sunan Ampel. Sunan Ampel putranipun Syekh Ibrahim As-Samarqand. Syekh Ibrahim As-Samarqand adalah asli bukan dari tanah Yaman, asli dari Muang Thai Samarkand itu di Thailand. Jadi kalau kita dengar yang namanya pendiri PKI DN Muso itu berbangsa Al-Munawar. Terus Aidit bangsanya adalah Aidit asli dari Barak Ba'alawi. Asli nih kok gini. Asli 92 macam marga habaib itu semuanya palsu. Baik bin Yahya, bin apa, bin apa, mendingan bin Al Ngapusi malah. Itu hampir 100%. Kenapa saya bicara kasusnya? Saya sudah pernah keliling, saya pernah ceramah dengan Habib Bahar bin Smith. Satu panggung, Pak, termasuk dia Habib Setan. Kenapa saya ngomong Habib Setan? Semua ulama Indonesia yang berhubungan dengan ulama, kalau yang dekat dengan para pejabat pasti diarani anjing, pasti diarani babi. Itulah cocoknya gimana yang Habib Bahar. Nah, sekarang namanya cocoknya lebih parah, lebih jalan lagi cocoknya sih. Itu mau mecah belah itu. Oke lah, saya sudah banyak musuhnya tampil apa. Saya banyak musuhnya, tanya dan Mici tanya Pak Musa. Kita sebagai orang NU jangan sampai takut pada siapapun. Nung mari gini, orang tuh dikawal siapa-siapa Pak. Demi Allah saya nggak pernah dikawal semana. Saya ngaji sampai ke Garut, sampai kemana, bahkan sampai ke luar Jawa tidak pernah ada pengawalan. Sekarang saya sudah ikut dan micil, dan saya sebagai ikut dalam suatu organisasi LSI, ya saya minta laskar untuk mengawal. Karena saya sudah punya pasukan yang mana pasukan Laskar Sabilillah, PWI pencinta Wali Songo, dan 190% marga dari para Wali Songo adalah berhologram J1. Mantap. J1. Kalau grupnya sab J1. Kalau Baklawi G. Ikut saya ya. Salah sembah we. Raja Fir'aun, Raja Namrud, Raja Abroha yang hidup di tanah Yaman Selatan, kota termiskin di dunia. Makanya para habib pada pindah ke Indonesia sebenarnya negara melarat. Kita juga orang Banyumas masa kalah karo ayo sonelekete kon kalah. Najis kon kalah bro. Kita sebagai orang Islam, khususnya warga Nahdien yang selalu mencium tangannya para habaib, siki nggak usah mencium tangan habaib. Haram hukum. Haram. Munyel. Malah mencium tangannya habaib, tangannya kiai orang tuh diamu. Jadi minal kuclukin. Cocok. Kita Indonesia kalau benar-benar yakin kita dengan orang NU itu jamin dari sampai sekarang. Abang saya lah ikut dalam rangka abah saya, Syekh Muhammad Wahid, abah saya. Saya adalah dulu dibiniyahyakan saya. Saya dibiniyahyakan dan mijil. Saya dibiniyahyakan, saya mendingan Al Ngapusi daripada bin Yahya. Jadi yang kita lihat dasarkan. Kenapa sejarah itu? Contohnya di Banyumas itu termasuk sejarah yang luar biasa. Yang namanya Syekh Madum Wali mendirikan pondok pesantren terbesar di Jawa, itu di Pasir Luhur, namanya Pondok Pesantren Anggula Bawang Gumantung. Bawang Gula Gumantung. Itu pondoknya di sana sebelah selatan saya. Siapa santrinya? Dari Banten itu banyak sekali. Dari Banten banyak sekali pondok. Terus kemudian
saya pernah bertemu dengan Al-Mukarram Syekh Muhammad Tajul Bakri, sudah meninggal. Dan di sini ada makom yang namanya makom Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Panetep Panotogomo, keturunan Kanjeng Pangeran Diponegoro, yang makomnya Maudi bin Yahyakan Kucluk berarti. Itu makomnya. Kalau di makom di Pahlawi kan bahaya. Mbah Syekh Abdul Malik putra Kiai Haji Ilyas. Kiai Ilyas orang yang paling sakti Mandraguna. Saktinya luar biasa. Dulu pernah datang ke tanah Banten. Makanya orang Banten sangat takut kepada orang Banyumas. Orang Banten takut sama orang Banyumas. Paku buminya di sana adalah Syekh Muhammad Tajul Bakri. Itu adalah guru besar daripada Mbah Romo Kiai Imaduddin musik eksekutor Kiai Syahid Bakri. Bukan Sarman, namanya Sarman emang. Tapi keturunan-keturunannya yaitu orang-orang hebat semua. Saya tidak pernah melihat daripada sejarah tentang Syekh Fakih Al-Muqaddam. Dulu tahun-tahunan ngaji nang pondok pesantren urung ana sejarah Fakih Al-Muqaddam. Kenapa Habib urung tahu tentang sejarah-sejarah Kanjeng Nabi sampai nyuwun sewu Gus Muafik ngomong rembes bi Abdul Patin si Taufik Asegaf. Apa cocok manggotai kasu? Bodol. Itu kita rasakan. Kita Kiai NU selalu dibikin dikatain asu angger nyong sote ngomong asu mari Habib ora terima adep ngadepi direk nyuwani lah. Somelek ete kok nyukara. Walaupun nyukering. Saya pernah belajar ilmu karate dan 10 dan kawan-kawan maksudnya. Sini ada Mas Aziz, ahli ilmu kebal. Nah sekarang kiai-kiai sepuh yang ada di sini nyuwun saya makasih didatangi. Kenapa kita sebagai kiai kampung menang, nyong orang menang? Saya pembela kiai. Anak kiai kampung kemarin saya di Wonosobo. Di Wonosobo saya pernah. Ngeri banget itu. Di Wonosobo saya ngeri. Anak kiai keplake Habib. Yang masuk itu yang masuk di YouTube ya. Itu tak datangi. Ternyata Habibnya adalah orang Kebumen, Kepedusan. Kali maringan. Oh minggu pelai di Wonosobo ya bangsat ya. Sekarang sudah tidak berani dawir. Alhamdulillah dengan adanya tesis Kiai Imad, sekarang umat orang NU tidak rugi untuk nyangone Habib. Siki alhamdulillah sudah untuk Kiai NU orang tahu tekane Habib minal dawiri. Ini saya kayak Bapak Kiai Rohman kan termasuk orang yang mungkin dulu gawe ngasih siki Usman terkesuh ayo melu aku kesuh karo para habaib. Saya juga sering sholawatan karo habaib. Sekarang juga saya masih didatangi oleh Habib Pak Kiai jenengan ikut sholawat dengan saya. Ntar dibayar berapa? Tapi tolong ceritakan nasabnya Habib soleh orang. Kita harus berani berjihad. Kita sudah berperang melawan siapapun. Kita selalu diperangi. Orang NU sudah diinjak-injak. Masa kita diam? Setuju? Masa kita diam? Harus kita bangkit dan bangkit. Saben dina kita diinjak-injak oleh orang-orang yang berbangsa Balawi. Saya sampai nangis. Sepengi saya pernah nangis Pak. Pernah saya. Ya Allah, kiai kok semuanya boleh dihancurkan kayak gini masa kita diam? Ada kiai sing ora seneng maring apa? Maring kiai NU berarti goblok sekali. Makanya tadi pernyataan sikap dari Syekh Agus Sumarko, sekarang saya panggil Syekh. Sekarang sudah tua. Pak Marko dan Micil, Pak Mukson sekarang sudah ganti nama. Syekh. Karena kita nyuruh sewu wali yang ada di Banyumas ini jumlahnya nyuruh sewu yang sudah tidak dipahlawikan adalah sejumlah 329 makom yang ada di Banyumas sudah tidak ada pahlawi. Dulu Syekh Hamzah Kusuma pernah kedatangan Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman Asegaf meninggal dunia, mau dipahlawikan juga dulu. Ini Hamzah Kusuma jangan sampai
Terus Eyang Pangeran Singodipo, Eyang Pangeran Singodipo itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Nah kita Banyumas punya nyuruh kerajaan tertua berada di sini Galih Purba dengan raja pertama Pangeran Gelagah Sukma. Gelagah Sukma punya anak namanya Pangeran Jangkar Sukma. Jangkar Sukma punya Pangeran Tadri Sukma. Semuanya berwujud Sukma semua. Ini sejarah asli, manuskripnya bisa saya tunjukkan. Karena saya tidak berani menipu masyarakat yang sekarang yang lagi didemamkan oleh para pahlawi, penipu daripada sejarah NU dan sejarah bangsa. Ini perlu diketahui, makanya kiai-kiai ayo bersatu untuk membentuk negara kesatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Sebetulnya masyarakat Indonesia cuma kurang lebih 113 juta. Sekarang Indonesia sudah berapa? 323 juta penduduk Indonesia. Yang asli sekarang 150 juta. Separohnya itu berarti orang-orang imigran, termasuk imigran Cina, imigran Arab, imigran Yaman. Yang paling reseh imigran Yaman, yang paling reseh. Mau merubah tatanan budaya, tatanan sejarah, itu yang harus kita lawan. Agar kita lawan, kita akan Nusantara akan menjadi apa? Hilang. Makanya kalau saya pengajian Nusantara, Nusantara jadi singkatan Nusantara, Nahdlatul Ulama, Santri, TNI, Polri, dan tentara. Itu namanya Nusantara. Mantap. Kita orang NU dari zaman dahulu sampai sekarang harus kita persatukan supaya NU tidak ada masalah. Kalau saya berjuang, saya sebagai Surya Majelis Wilayah Cabang Kecamatan Karanglemas, saya masih Surya. Ala-ala ya Surya. Dan saya bukan kiai, Surya mawon. Nek ada penyelewengan sejarah yang paling melawan saya di Kabupaten Banyumas. Di Banyumas bersih dari Pak harus siap? Harus bersih dari Pak. Barang siapa yang mau menghancurkan NU pasti demi Allah hancur sendiri. Yang menghancurkan LSI, yang menghancurkan Wali Songo pasti hancur. Ya Wali Songo 1430 masuk Indonesia, menyebarkan Bang Alawi 1827 dibawa oleh apa? Belanda. Namanya Asyik Al-Habib Usman bin Yahya Al-Hadrid. Mukti Batavia. Sebetulnya Mukti Batavia bukan Habib Usman, ala Syekh Ali Muhammad Sahil Al-Batavia. Syekh Muhammad Toha Rohim Al-Jamil Aromatul Muwasyirah, yaitu terkenal dengan nama Syekh Al-Minangkabau. Di Banyumas ada Syekh Muhammad Hasim Jazal Al-Karam. Itu di Banyumas. Kita jangan sampai kita melupakan sejarah Banyumas itu, Masya Allah. Makanya kita jangan sampai jauh dari ulama-ulama NU. Ulama NU selalu doakan bener. Mari kita jaga Nusantara, harus milik kita. Jangan sampai Nusantara jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.